Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Penting untuk dibentuk TPF dugaan makar ideologi melalui RUU HIP. Blessing in disguise. Dua kata itu saya kira tepat untuk mengungkapkan betapa suatu peristiwa buruk pun dapat membawa berkah. Di samping mempersatukan umat Islam dalam segala harokah, adanya RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP sebenarnya menguak tabir adanya perencanaan jahat terhadap penggantian Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi. Hal ini ditengarai dari adanya niat kesengajaan untuk, yang pertama, tidak mencantumkannya Dekrit Presiden nomor 5 pada tanggal 5 Juli tahun 1959 sebagai sebuah dasar keberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, tidak memuat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang berisikan tentang pembubaran dan juga pelarangan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan pelarangan penyebaran serta pengembangan ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme di seluruh wilayah NKRI. Upaya memeras Pancasila menjadi Trisila hingga Ekasila. Begitulah ketiganya yang kita ketahui dan dapat simpulkan. Lalu apakah betul upaya tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana perencanaan makar ideologi atau dasar negara? Dari berbagai pertemuan dalam rangka membahas carut-marut RUU HIP dari wilayah Sabang sampai dengan Merauke, termasuk yang terbaru dilakukan oleh komunitas PKAD Jawa Barat, Gresik, Yuk Ngopi Tuban, akhirnya pun dapat diperoleh konklusi sebagai berikut. Yang pertama, RUU HIP tidak layak menjadi undang-undang jika ditinjau dari kualitas naskah akademis maupun kebenaran substansinya. Adanya distorsi teks dan konteks Pancasila telah membuktikan bahwa ada hidden agenda di balik penyusunan RUU HIP ini. Kecurigaan ini penting, mengingat bahaya laten ideologi komunis tidak pernah lenyap, menyusup segala lini arteri kehidupan anak bangsa. Dayungnya akan manifest jika ruang gerak serta situasi dan kondisi siap aksi. Bahkan, dalam penyusunan RUU HIP juga terdapat indikasi kuat adanya perencanaan makar ideologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Jungto Pasal 107 KUHP. Kemudian yang kedua, tidak ada urgensi membentuk Undang-Undang HIP mengingat kita sudah memiliki perundang-undangan terkait pertahanan ideologi Pancasila, yaitu 1. Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penafsiran otentik Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 di mana berisi tentang pembubaran PKI dan larangan ideologi komunis, Marxisme, Leninisme. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999, Jungto Pasal 107 KUHP tentang makar dasar negara. Kemudian yang keempat, TAP MPR Nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Semua peraturan perundang-undangan tersebut sanggup membentengi Pancasila sebagai dasar negara, jadi tidak perlu adanya Undang-Undang HIP. Kemudian ketiga, seandainya pun karena kritik masyarakat lalu TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ini dimasukkan ke dalam konsiderans RUU HIP dan persoalan Trisila dan Ekasila ditiadakan, bukan berarti masalah selesai. Inti masalahnya adalah RUU HIP telah mendowngrade Pancasila sebagai falsafah dasar negara dan norma dasar negara atau grand norm. Hal ini menjadi norma hukum positif yang dapat dipakai sebagai alat gebuk terhadap pihak yang berseberangan dengan rezim penguasa. Kemudian keempat, atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka harus direkomendasikan agar RUU HIP ditolak dan dibatalkan tanpa reserve.
Kemudian usut dugaan perencanaan makar terhadap dasar negara atau ideologi dengan membentuk tim pencari fakta. RUU HIP rawan bagi perpecahan bangsa. Rakyat tidak tinggal diam. Perhatikan suara publik yang beredar di media sosial. Betapa kritisnya masyarakat menilai bahaya RUU HIP. Penolakan terjadi di mana-mana. Umat Islam dan kelompok anti-komunis menggelindingkan dan mengangkat isu kebangkitan PKI dan mengkhawatirkan Undang-Undang HIP kelak akan menjadi alat pengembangan paham komunisme, Marxisme-Leninisme secara terselubung. RUU HIP yang cacat yuridis, filosofis dan sosiologis tidak layak untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Muatan politik sangat kental. Partai pemenang pemilu mencoba menggoyang dengan bermain licik di RUU HIP. Rakyat tidak sebodoh yang diduga untuk mudah terkecoh dengan permainan ini. Secara yuridis RUU ini bermasalah karena ditetapkan oleh DPR dengan rekayasa. Diketuk palu bulan Ramadan menjelang buka, dihadiri fisik hanya 41 anggota DPR. Kehadiran virtual yang tidak sehat dengan ruang sempit untuk menyampaikan pendapat. Pengambilan keputusan yang dipaksakan. Bagaimana ada satu fraksi? Artinya ada sejumlah anggota yang tidak setuju, lalu bisa diketuk palu dengan putusan aklamasi. Jelas melanggar hukum dan melanggar asas demokrasi. Secara filosofis, masalah ideologi negara ini tidak patut menjadi muatan sebuah undang-undang. Sebagai stat fundamental norm, persoalan haluan ideologi negara hanya bisa diatur pada tingkat konstitusi atau sekurang-kurangnya pada level ketetapan MPR. GBHN saja yang kontennya lebih rendah dari haluan ideologi diamanatkan oleh the Founding Fathers untuk menjadi kewenangan MPR, bukan DPR dan pemerintah. Secara sosiologis telah merebak penolakan publik atas RUU HIP, usulan awal PDIP ini. Bukan hal yang mustahil penolakan bergerak dari diskusi dan pernyataan politik menuju aksi-aksi unjuk rasa sebagai penggunaan hak rakyat yang dilindungi oleh undang-undang. Jika juga dipaksakan, maka kegaduhan baru telah terciptakan. Pemerintah tentu memiliki pekerjaan rumah yang tak perlu. Soal komunisme dan kebangkitan PKI adalah isu politik yang sensitif. Secara hukum, bisa saja nantinya dipilih upaya gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi skeptisme publik dapat mengambil pilihan lain. Unjuk rasa atau keduanya. Oleh karena itu, di samping ini menjadi ujian bagi DPR untuk mengubah peta konfigurasi kepentingan di dalam, juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk berpihak pada rakyat dengan menolak RUU HIP menjadi undang-undang. Bila pemerintah lunak dan hanya ikut alur, maka rakyat dapat berasumsi bahwa RUU HIP meski merupakan inisiatif dewan, tetapi kenyataannya adalah permainan juga dari pemerintah. Koalisi adalah kepanjangan tangan eksekutif di lembaga legislatif. Koalisi itu kolusi dan kooptasi. Demi mencegah terjadinya disintegrasi nasional akibat salah kaprah dengan bermain-main di atas ideologi Pancasila, maka sebaiknya diambil jalan opsional, yaitu pertama, DPR menarik kembali RUU ini dan tidak melanjutkan pembahasan dengan pemerintah, mengingat akan dampak buruk yang diakibatkan. Kedua, melanjutkan pembahasan tetapi dengan ujung keputusan tidak menetapkan RUU HIP menjadi undang-undang. Konsekuensi logis dari RUU yang cacat hukum, kezaliman filosofis, dan juga daya dukung publik yang minim. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang membutuhkan konsentrasi dan penanganan serius, janganlah ada kelompok kepentingan yang mencoba melakukan penelikungan atas ideologi Pancasila. RUU HIP ini dinilai sesat dan menyesatkan. Kita wajib menyelamatkan bangsa dan negara dari pengkhianatan yang selalu terjadi berulang-ulang.
Lalu, apakah RUU HIP itu? Beginilah paham sesat Tritunggal dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila. Dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP, terdapat sintesis Pancasila sebagai bentuk baru Trisila. Trisila itu sendiri terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Disebutkan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila bahwa Trisila yang kemudian terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong sebagai ciri pokok Pancasila. Sintesis yang dimaksudkan adalah menunjuk pada upaya penyatuan secara terselubung atas 3 hal, yakni materi, Tuhan, dan jiwa. Ketiganya merupakan satu kesatuan terintegrasi. Dan kemudian tersebut Tritunggal, Kebumen, singkatan dari keadilan sosial, budaya, dan mental. Selanjutnya akan dijelaskan seperti ini.